Ketika kita membayangkan sosok pemimpin di alam liar, kita cenderung melihat kekuatan, dominasi, dan keberanian seekor singa jantan dewasa. Tapi, setiap raja besar memiliki awal yang rapuh. Dan di balik setiap raja besar, ada satu sosok tak terlihat. Dialah sang induk. Inilah kisah tentang cinta, pengorbanan, dan kekuatan seekor induk dalam membentuk pewaris takhta savana. Seekor induk singa betina melahirkan anak-anaknya jauh dari wilayah utama kawanan. Ia memilih tempat tersembunyi, bukan untuk kenyamanan, tetapi demi keselamatan. Bayi-bayi singa itu buta, tuli, rapuh, belum tahu bahwa dunia di luar semak adalah medan perang. Dalam 2 bulan pertama, mereka hanya mengenal satu hal, perlindungan dan kehangatan sang induk. Sementara di luar, ancaman mengintai. Singa jantan dari kawanan lain bisa membunuh anaknya demi mengganti garis keturunan. Begitu juga dengan kelompok hyena pengacau yang mencium aroma darah, yang membuat sang induk tak pernah tidur nyenyak, karena 1 detik lengah bisa berarti akhir. Ketika kaki kecil mulai kuat, pelajaran pun dimulai. Tapi sang induk tidak memberi ceramah. Alam adalah sekolahnya. Anak itu diajari membaca arah angin, mendengar gerak rumput, dan mengenali bahaya bahkan dari diam. Setiap kali ia menyerang ekor induknya, ia sedang mengasah insting berburu. Setiap kali ia digulingkan saat bermain, ia sedang berlatih bertahan hidup. Induknya tidak memanjakan, tapi ia membentuk. Ia tahu, anaknya bukan untuk dilindungi selamanya, tapi dipersiapkan. Di malam hari, savana berubah jadi ruang pengujian. Suara tawa hina tak sekedar menakutkan, itu adalah ancaman nyata. Seekor induk yang hanya punya taring dan keberanian, harus melindungi anak yang bahkan belum bisa berlari. Beberapa malam ia harus pindah tempat beberapa kali. Beberapa malam ia tidak makan, agar anaknya tetap aman dan cukup susu. Tapi ia tidak menyerah, karena bagi sang induk, anaknya bukan sekedar keturunan, tapi harapan masa depan. Setelah beberapa bulan, mereka kembali ke kawanan. Disinilah pelajaran paling keras dimulai. Anak jantan itu harus belajar mengenali hierarki. Ia bukan siapa-siapa di antara betina, dewasa dan jantan alfa. Ia belajar dari para pemburu, cara mengepung target buruan, cara menunggu mangsa selama berjam-jam. Ia belajar dari pertengkaran kecil, kapan harus mundur, kapan harus mengaum. Dan sang induk selalu ada, mengawasi dari kejauhan, memberi dorongan saat dibutuhkan, dan mencengkram keras ketika disiplin harus ditegakkan. Tapi tidak semua pelajaran datang dari kasih sayang. Suatu hari, seekor singa jantan baru datang untuk mengambil alih kawanan. Sebagai hukum alam, ia ingin membunuh semua anak jantan lama dan mengganti dengan anaknya sendiri agar tak mengacau kelak nantinya. Namun dengan instingnya, sang induk akan mencoba melawan dengan sekuat tenaga. Tapi perbedaan kekuatan fisik tak sebanding. Sang induk menyerah dan merelakan anak-anaknya yang terluka itu melarikan diri. Namun justru dari kejadian itu, lahirlah tekad baru di dalam tubuh anak-anak tersebut. Mereka tahu, jika ingin bertahan, ia harus tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar dari rasa takut, menjadi singa sejati. Saat dewasa, sang anak harus pergi. Ia bukan lagi bagian dari kawanan lamanya. Ia adalah nomaden, berjalan ratusan kilometer,
sendirian, dalam kesepian dan bahaya. Tapi justru dalam pengembaraan itu, ia akan menemukan jati dirinya. Ia bertarung, berburu sendiri, mencicipi kegagalan dan kemenangan. Dan akhirnya, ia kembali dengan surai penuh, kekuatan matang, dan keberanian dari pelajaran hidup. Beberapa bulan berlalu, dan sang anak yang dulu rentan itu kini telah memimpin kawanannya sendiri dan menduduki puncak hierarki di kawanannya. Hari ini, ia adalah pemimpin. Tapi jika kalian bertanya dari mana kekuatannya berasal, jawabannya bukan dari taringnya, bukan dari aumannya, tapi dari kasih seekor induk yang membentuknya sejak awal. Karena raja sejati lahir bukan dari tahta, tapi dari perjuangan. Dan perjuangan itu dimulai dari pelukan seekor induk. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe.